yang akan kita eksplor. Ikutin terus ya, bye. Tujuan kami kali ini adalah Desa Cisadon yang terletak di kawasan Babakan Madang, Bogor. Kami memulai perjalanan dari kampus Universitas Terbuka Bogor. Dari sini bisa langsung masuk ke jalan tol arah Sentul. Semoga kita bisa naik terus turun lagi dengan keadaan yang sama. Terus ini kenapa kita coba bertiga? Karena cowoknya yang dua pakai motor ya. Iya, mereka tuh mandiri. Bisa, mereka pengen motor. Bentar kita bakal ketemu mereka di sana. Jadi ketemu. Perjalanan ini kami tempuh dengan GrabCar sambil mengikuti arah dari Google Maps ditemani dengan pemandangan indah. Ini yang paling sering dikunjungi orang Jakarta yang ini nih. Sepanjang jalan banyak banget tempat menarik. Nih contohnya, kelihatan pelang wisata yang katanya mirip suasana Eropa gitu. Di sini mulai masuk ke area desa, jalannya makin kecil, banyak belokan, juga tanjakan. Kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami hampir sampai pada pukul 06.55. Tapi di satu titik, kita disuruh berhenti di pertigaan sama abang-abang parkir. Katanya kalau ke atas itu macet dan parkiran trail udah penuh. Jadi mau gak mau kita lanjut jalan kaki ke arah parkiran trail. Jalannya gak jauh sih, tapi lumayan bikin capek. Demi Allah nyangkut. Itu lumpuh gak sih? Kami tiba di titik awal perjalanan, yaitu parkiran trail atau yang dikenal juga dengan Warung Pak Ahmad, sekitar pukul 07.04. Di hari weekend ini, suasana parkiran terlihat cukup ramai ya. Nah, sebelum mulai trekking, jangan lupa pemanasan ya, meski asal-asalan, yang penting tubuh gerak biar nggak kaget nantinya. Kami mulai memasuki gerbang paling utama. Di sini juga disediakan peta supaya nggak nyasar di pertengahan jalan. Oke, saatnya mulai pendakian. Baru awal aja jalanannya udah becek banget. Jadi disarankan untuk pakai sepatu yang proper ya kalau mau trekking ke sini. Jadi sekarang kita udah ada di Das Haus von Prabowo Subianto. Ini isinya sapi-sapinya Pak Prabowo Subianto. Indah banget. Setelah main sama sapinya Pak Prabowo, kami mulai mendaki pada pukul 07.26. Dan yap, selamat datang di jalur trekking Cisadon. Sebelum masuk diwajibkan membeli tiket terlebih dahulu. Harganya cuma 5.000 per orang, tapi kalau bawa kendaraan atau turis menjadi 10.000. Jalan dikit kami nemuin pelang penunjuk arah, yang mana arah Cisadon ini adalah ke kiri. Dari atas ini terlihat pemukiman warga sekaligus pemandangan hijau yang bikin adem mata. Baru dikit sih awal-awal. Ini warung pertama yang kita temuin, jadi nggak usah bawa banyak bekal, karena tiap beberapa ratus meter akan ada warung lagi dengan harga yang terjangkau. Bonusnya bisa makan sambil menikmati alam. Terbuktikan kami nemuin warung lagi dan ini menjadi tempat istirahat pertama kami setelah jalan kurang lebih 30 menit. Pemandangan sangat keren sekali guys.
Jalur Cisadon memang landai, tapi ternyata banyak juga yang nanjak. Ya, beginilah jalur trekking Cisadon, banyak tanah yang basah. Selama perjalanan, kami disemangatin lewat tulisan sekaligus dikasih pesan untuk menjaga lingkungan. Sebagai pendaki sejati, kita nggak boleh tergoda dengan pengendara motor yang lewat. Jam 8 pagi, kami memutuskan untuk rehat sebelum memulai perjalanan di kawasan Hutan atau wisata Cisadon. Di samping atas ini ada jalur yang biasa digunakan untuk transportasi roda 4. Lagi dan lagi sekarang kita disuguhi pemandangan yang sangat indah. Jadi walaupun capek, ada ininya guys, lihat. Terobati. Ini capeknya hilang. Lagi di istirahat dulu guys. Ini kita ada jualan es krim. Terus kita lihat ada warung juga, ada warung. Yeay. Ada guguk hitam, ada guguk itu coklat. Gede-gede banget, tapi pada jinak-jinak semua guys. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, kami tiba di Pondok Pemburu yang merupakan area camp, dan ini salah satu tanda kalau kita udah dekat dengan danau alias puncak desa Cisadon. Tempat ini juga terkenal dengan adanya air yang menyegarkan. Kami melewati genangan air yang cukup besar dan sangat seru saat melompat dari satu batu ke batu lainnya. Kalau kalian capek di tengah jalan, ada ojek yang siap mengantar. Ya walaupun harus keluar uang lebih sih. Jam 9 kami kembali beristirahat untuk yang ketiga kalinya. Di perjalanan akan ada beberapa fotografer. Nah, di sini kami ditawarkan untuk foto, dan hasil gambarnya bisa diambil dengan tarif seikhlasnya, tapi nggak berlaku untuk semua fotografer ya. Dua kilometer lagi menuju desa Cisadon. Keep it up guys. Ini dia spot yang paling ramai dikunjungi, Cumin alias Curug Mini. Proud of me, iya kita karena kita pertama kali guys. Iya, terus kita pertama kali banget, kita juga nggak ada persiapan jogging, terus latihan fisik kayak gitu. Iya, terus tadi kita pemanasan cuma begini doang. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita baik-baik aja. Iya, cuman paha aku agak gempar dikit sih. Iya benar ya. Pulang-pulang ini mah minta pijit. Sepanjang jalur ini kami dikelilingi dengan kebun kopi yang sangat subur. Jadi kalau katanya yang udah deket, kita udah deket bangku-bangku gitu, udah mau nyampe guys. Udah mau nyampe danaunya, udah mau nyampe tempat terindahnya. Tungguin terus ya, ikutin terus. Ini Sumping, Cisadon. Jam 10:10 kami tiba di Gapura Bambu, tanda udah sampai di puncak Cisadon. Dari Gapura Bambu tinggal beberapa menit lagi menuju tujuan utama. Finally, kami tiba di puncak desa Cisadon. Total perjalanan sekitar 3 jam menempuh jarak 7 km dari parkiran trail. Tempat ini menjadi titik akhir jalur trekking Cisadon yang populer di kalangan pecinta alam. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa bersantai dan berfoto.
FYI, di puncak sini ada gerai yang menjual voucher wifi 10.000 per jam. Soalnya makin ke atas sinyal makin hilang. Kami sekarang udah ada di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Di sini juga ada sewa perahu, harganya 30.000 per orang. Jadi kalau pengen lihat danau dari tengah-tengahnya langsung, wajib banget cobain sih. Setelah perjalanan yang melelahkan ini, saatnya kami mengisi energi kembali di warung Bang Rohim. Menunya beragam dan harganya bersahabat. Ini sama mie. Wih, tambah ini cowok, mahal yang parah, sumpah. Tolongin aja. Masakan ibu yang terbaik. Masakan Mama Yoga sampai Cisadon. Goreng doang, goreng doang. Warung Bang Rohim memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti musola, kamar mandi, serta gazebo milik Pak Jajang. Setelah energi mulai terisi kembali, kami lanjut ke sesi berikutnya, yaitu piknik kecil di pinggir danau sambil santai, ngobrol, dan menikmati suasana. Anginnya sejuk, pemandangannya tenang, benar-benar tempat yang pas buat healing setelah trekking panjang. Sekitar jam 1:30 siang, akhirnya kami mutusin buat turun. Tadinya mau pulang naik mobil, tapi begitu dengar tarifnya 150.000, langsung mikir 2 kali deh. Jadi ya udah, kami mutusin buat jalan kaki lagi sampai titik awal. Walau udah siang, suasananya masih adem banget. Beberapa kali berhenti cuman buat foto dan melihat pemandangan lagi dari atas. Kayak biasa kok enak. Ay, goy. Emang. Sige, aku. Kita lagi berhenti dulu. Istirahat pertama. Bunga bagus. Air kolam apa bukan? Enggak tahu ini air kolam apa air mata air. Dari di skem bapak kayaknya. Dibanding saat naik, waktu turun ternyata jauh lebih cepat, yaitu sekitar 2 jam. Ago itu guys. Ago. Ya, dan kita udah duduk dia guys. Oke, udah sampai. Udah sampai guys. Kita udah ada di sini lagi, kita turun ke bawah. Sampai banget. Sekarang kita mau pulang. Pulang guys, capek. Makasih ya yang udah nonton semuanya. Jangan lupa subscribe.